Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari video part sebelumnya. Pada part sebelumnya, Sofan akhirnya pergi ke alam kudus. Di sana, semua orang merasa disegarkan oleh energi yang begitu melimpah, sehingga mereka semua merasa akan melakukan terobosan dalam waktu singkat. Namun, yang paling menarik pada part sebelumnya adalah para ahli yang berada di puncak ranah Guiyuan dan akan naik ke ranah Raja Roh itu akan disambar petir sehingga tubuh mereka kemudian akan direkonstruksi ulang dan kemudian menjadi tubuh asli dari ranah Raja Roh. Untuk cerita lebih lengkapnya bisa cek di video sebelumnya. Dan sebelum mulai, Ani disclaimer dulu bahwa mulai dari part ini ranah Spirit King Ani rubah ke Raja Roh. Karena setelah Ani pikir-pikir, kok rasanya lebih nyaman disebut sebagai Raja Roh daripada Spirit King. Ya ini sebenarnya nggak terlalu ngefek juga sih. Cuma di Aninya aja lebih ngerasa lebih nyaman aja gitu. Ya, oke, let's go. Lalu kita akan lanjut ke part 239, di mana part kali ini Ani ambil dari kelanjutan bab 1180 sampai 1183. Ya, sudah semakin dekat dengan akhir ya, bahwa nanti bab terakhirnya adalah 1315. Ya mungkin nanti di bulan Desember atau di awal Januari sudah selesai. Ani sih harapnya Desember udah kelar gitu ya. Oke, lanjut aja. Di part sebelumnya, setelah pedang suci penghancur menyelamatkan Sofan dari petir merah, dia kemudian mencitak kepala Sofan dan membuat Sofan merasa kesal. Ya, pedang suci penghancur ini adalah pedang peninggalan dari Baili Yutian. Hei, aku tuanmu sekarang. Beginikah caramu memperlakukanku? Bentak Sofan. Pedang itu kemudian mengetuk pedang iblis dan membuat pedang iblis merasa kesal. Melihat ini, Sofan juga merasa heran. Dia kesulitan untuk menangkap maksud dari pedang satu ini. Sofan bahkan sempat berpikir kalau pedang ini itu ingin beradu kekuatan dengannya. Tapi saat dia bertanya, pedang itu tidak bergerak. Sofan merenung sebentar, lalu dengan penasaran dia berkata lagi, "Apa kau ingin aku menggunakan seluruh kekuatanku hanya padamu untuk menghadapi petir ini?" Ding! Pedang itu bergetar seperti sebuah anggukan. Sofan kembali merasa heran. Pedang ini adalah pendatang baru. Bahkan Sofan sendiri belum mempelajari dao pedang di dalamnya. Lantas bagaimana mungkin dia bisa menggunakan pedang ini secara maksimal? Ya, ini adalah kondisi yang kritis, jadi sebenarnya dia tidak boleh main-main. Pedang iblis masih tampak kesal dan tidak tahan lagi. Dia ingin menghancurkan pedang satu ini. Lalu pedang iblis pun mengayunkan tubuhnya ke arah pedang suci itu. Tapi setelah beberapa saat, Sofan kemudian mengangguk. "Oke, ku terima permintaanmu. Pedang iblis kembalilah," kata Sofan. Pedang iblis berhenti seketika ketika dia mengayunkan tubuhnya. Dia yang sebelumnya mau menyerang pedang suci berhenti dan mengikuti perintah Sofan. Namun, dia masih kesal dan segera berubah menjadi kabut darah lalu masuk ke dalam tubuh Sofan. Pedang suci itu kini kembali ke tangan Sofan. Lalu saat Sofan menggenggam, pedang itu menarik Sofan lalu melambaikan tubuhnya. Segera petir merah yang menyambar-nyambar dihancurkan satu persatu. Jumlahnya semakin berkurang dan awan petir pun kini sudah banyak yang menghilang. Melihat semua ini, Sofan berpikir, jika sekarang gunakan api petir hitam,
maka semua awan guntur itu akan hilang. Ding! Tapi pedang itu tidak membiarkan Sofan melakukannya. Sofan melihat pedang itu dan hanya bisa menghela nafas. Jadi kau ingin aku menghabisi semuanya hanya dengan menggunakanmu? Tidak banyak waktu yang tersisa. Jika petir-petir itu, pedang itu kemudian memancarkan cahaya keunguan. Dia menghentikan ucapan Sofan, lalu sosok familiar muncul di benak Sofan. Dia adalah Bai Liutian. Bai Liutian berkata, "Suatu hari, aku akan membawamu ke puncak dan menarik perhatian semua orang." Setelah itu gambaran berubah lagi, dan di kesempatan yang lain Bai Liutian berkata, "Hanya orang tua ini yang layak mendapatkan pedang sepertimu. Tidak ada manusia biasa yang layak memegangmu. Bukankah begitu?" Di bagian ini menjelaskan kenapa Bai Liutian dulu tidak pernah mengizinkan para raja pedang memegang pedang sucinya. Itu semua karena Bai Liutian merasa kalau hanya dia yang pantas memegang pedang suci penghancur surga. Lantas dia hanya mengajarkan dao pedangnya saja pada para raja pedang. Lalu gambaran berubah lagi. Bai Liutian kini tampak kuyu. Sekarang dia mendesah dengan penuh rasa sedih. "Aku tidak menyangka ada gunung di luar gunung, dan masih ada orang di luar sana yang jauh lebih kuat. Jika suatu hari seseorang bisa mengambilmu dari tanganku, itu artinya aku tidak layak untuk memegangmu. Jika ada orang yang bisa memegangmu, itu berarti dia adalah Tuhan yang sangat kuat. Lebih kuat daripada orang tua ini. Aku yakin jika bukan aku yang membawamu ke puncak, dia pasti adalah orangnya. Namun, jika itu terjadi mungkin aku tidak bisa melihatmu lagi, karena di saat itu mungkin aku sudah mati. Meski begitu, aku ingin kamu juga membawa gaya pedangku bersama dengannya." Pedang suci itu bergetar seolah ingin menghibur Bai Liutian. Bai Liutian kemudian berkata, "Kamu tidak perlu bersedih. Ini hanyalah asumsi dari orang tua ini." Bai Liutian kembali tertawa. Orang tua itu benar-benar terlihat begitu kesepian dan hanya memiliki pedang suci ini sebagai teman bicaranya. Namun, di sisi lain, itu juga yang berlaku pada pedang suci ini. Dan momen-momen itu adalah kejadian yang tak pernah bisa ia lupakan. Sofan yang mendapatkan penglihatan ini, dia sekarang mengerti apa yang diinginkan oleh pedang ini. Dia ingin mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada Bai Liutian tentang dirinya. Bahkan pembuatnya sang kaisar pedang pun tidak bisa menyaingi Bai Liutian. Karena itu pedang ini sangat menghormati Bai Liutian. Sofan mengerti semuanya sekarang. Lalu dia mengikuti gerakan Bai Liutian yang muncul di benaknya. Dia mengayunkan pedang itu dan segera petir ungu keluar dari pedang itu. Dengan satu tebasan, segera awan petir menghilang dalam sekejap. Sebanyak apapun petir merah yang mencoba untuk menghadang Sofan, semuanya dihancurkan dengan mudah. Sofan mengikuti setiap gerakan dari Bai Liutian yang ada di benaknya, dan dari setiap gerakan itu membuatnya semakin memahami dao pedang ini. Dalam beberapa waktu awan petir benar-benar hilang dan cahaya matahari bisa menyinari seluruh tempat itu. Tempat yang hangus terbakar kini bermandikan cahaya matahari. Sofan akhirnya menyelesaikan gerakan terakhir dan tanpa sadar ada air mata yang jatuh ke pipinya. Itu bukanlah milik Sofan, melainkan itu adalah milik dari pedang suci. Pedang suci itu kini berada di atas kepala Sofan dan dari sanalah air matanya jatuh.
Ini adalah titik di mana pedang itu mengikhlaskan kepergian dari Baili Yudian dan juga dia yang telah menyerahkan dao pedang miliknya ke Sofan. Pedang itu kemudian memancarkan cahaya keunguan yang perlahan mulai memudar. Ini adalah tanda bahwa roh pedang itu pun mulai menghilang dan kembali ke antara langit dan bumi. Sejak kematian dari Baili Yudian, pedang itu selalu merasa begitu kehilangan. Jadi setelah menyerahkan dao pedang miliknya, roh pedang itu melepaskan diri dari simpulnya. Pedang suci akhirnya kehilangan rohnya dan menghilang di bawah siraman cahaya matahari. Sudut mulut Sofan perlahan terangkat dan dia bergumam, "Tuan macam apa yang benar-benar mendapatkan kesetiaan dari pedang seperti ini? Bahkan dia sampai melepaskan dirinya dan meninggalkan dunia ini." Sofan kemudian membelai pedang yang ada di tangannya dan ada jejak manis di dalam hatinya. Lalu setelah itu dia memasukkan pedang itu kembali ke dalam cincin guntur miliknya. "Lihat saja, aku pasti akan mencapai puncak dao pedangmu nanti," kata Sofan. Pada saat itu kemudian beberapa sosok turun dari langit dan mengelilingi Sofan. Lalu salah satu dari mereka yang adalah Murongli maju. "Tuan Zuo, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak masalah. Semua orang yang ada di sini juga aman," kata Sofan sambil menjentikkan jari dan melepaskan domain miliknya. Segera dari dalam sana aura kuat pun terlepaskan. Kini Yunhai dan yang lainnya juga telah menerobos belenggu mereka sendiri. Yunhai pun kini sudah memasuki ranah Guiyuan, sedangkan ketiga anak kecil lainnya sudah mencapai puncak ranah Soul Fusion. Melihat ini Sofan bisa mengangguk dengan puas. Lalu Sofan kembali melihat para Raja Dharma dan para Raja Pedang yang sebelumnya berada di puncak ranah Guiyuan. Kini mereka semua sudah mencapai puncak dari ranah Raja Roh. Itu adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Bahkan selain mereka, Tetua Li kini juga sudah mencapai tahap menengah dari ranah Raja Roh. Dia kini tampak sangat bersemangat. "Steward Zuo, Anda juga telah melakukan kemajuan besar. Kultivasi Anda sekarang bahkan sudah mencapai tahap 5 ranah penempaan tulang." Sofan sendiri sebelumnya tidak menyadari itu. Lalu ketika dia memeriksa kekuatannya, dia tertegun. "Benar saja, aku sekarang sudah berada di tahap menengah ranah Raja Roh." Ya, dalam prosesnya rupanya Sofan mengalami beberapa lompatan yang luar biasa. Dengan menahan petir-petir itu dan juga ditambah dengan pemahaman dao pedang penghancur surga, rupanya Sofan mengalami lompatan yang signifikan dalam sekejap. Kini Sofan terlihat menyeringai, lalu dia memandang semua orang dan berkata, "Sekarang kita telah memiliki beberapa ahli di tingkat Raja Roh. Dengan ini kita bisa membentuk sebuah pasukan kecil. Maka sudah saatnya untuk kita berangkat dan meletakkan pijakan pertama kita di alam kudus. Setelah itu kita akan berpindah ke salah satu tempat di sudut alam kudus yang posisinya tidak jauh dari lembah petir merah. Tempat ini disebut sebagai kota bahagia, di mana ketika kamu baru memasuki kota, kamu akan melihat segerombolan orang-orang yang berjual berbagai macam barang di pasar. Mereka menawarkan mulai dari batu roh suci sampai berbagai macam obat kelas 12. Ya, semua itu di tempat ini adalah barang murahan yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Harganya tentu juga tergolong paling murah untuk pasaran harga di alam kudus. Lalu Sofan kini berjalan melewati gerbang kota dan tiba di tempat itu. Saat para pedagang melihat rombongan Sofan,
Para penjual diam sejenak dan tidak menawarkan dagangan mereka, karena mereka melihat seorang ahli di ranah penempaan tulang dan beberapa ahli di ranah guyuan. Itu tentu tidak terlalu menarik perhatian mereka. Jadi mereka kemudian mengabaikan rombongan Sofan. Lalu di saat itu Yun Chang merasa aneh dan menatap Sofan. "Sofan, bukankah tempat ini agak aneh?" "Ya, kalau tidak aneh kita tidak akan datang ke tempat ini," kata Sofan sambil tertawa. Setelah itu Sofan maju dan melihat sebuah penginapan. "Nona, sudah hampir larut. Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu." Yun Chang pun mengangguk dan segera mengikutinya. Lalu kemudian mereka pun masuk ke dalam pintu penginapan bersama-sama. "Yo, sepertinya ada segerombolan orang tidak dikenal datang kemari. Siapakah kalian dan dari mana kalian berasal?" kata seorang wanita parubaya dengan riasan tebal sambil menatap tajam ke arah Sofan serta yang lainnya. Sofan kemudian menjawab tanpa komitmen. "Siapkan 5 kamar kelas atas, 1 untuk nyonya kami dan 4 untuk kami." "Hah? 5 kamar? Maaf, tapi penginapan ini tidak memiliki banyak kamar kosong," kata wanita itu dengan agak terkejut. "Lalu berapa kamar kosong yang tersedia?" "Hanya 1. "Hanya 1? Bahkan jika itu digunakan oleh nyonya kami, lantas kami akan menginap di mana?" "Sudahlah, kami akan pergi dan mencari penginapan lain," kata Sofan dengan cemberut. "Ayo semua pergi dan ikuti perintah Steward Suo," kata Yun Chang yang kemudian memberi komando. "Tuan, tempat ini adalah satu-satunya penginapan di kota ini. Jika kamu pergi mencari lagi, aku khawatir kalian hanya akan tidur di alam liar," kata seorang pemuda yang ada di sana. Sofan dan yang lainnya menoleh. Dia bisa menemukan seorang pria parubaya dengan paras yang cukup tampan dan senyum yang ramah. Pemilik penginapan itu segera menundukkan kepala dan memberi hormat. "Salam Steward Fang." Pemuda itu disebut sebagai Steward Fang atau nama lengkapnya adalah Fang Ding. Fang Ding melambaikan tangannya kepada pemilik penginapan. Lalu dia berjalan ke arah Luo Yun Chang. "Nona, Anda tidak bisa tinggal di sini. Maka biarkan saya menjamu Anda dan juga para bawahan Anda sebagai teman di rumah kami." Sofan kemudian menyela dan mengepalkan tangannya. "Sebelum memasuki tempat ini, saya banyak mendengar tentang keluarga Liao di kota ini. Apakah tuan ini berasal dari sana? Jika memang iya, maka salam kenal. Saya adalah Sofan, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo. Wanita ini adalah nyonya pemilik keluarga Luo saya, Luo Yun Chang. Lalu adapun yang lain adalah para penjaga dari keluarga kami. Sebelumnya kami pergi ke suatu tempat dan harus kembali melalui tempat ini. Sekarang kami sedang membutuhkan tempat istirahat." "Oh, apakah Anda benar-benar kepala pengurus rumah tangga? Maafkan kelancangan saya, tapi kultivasi Anda benar-benar sesuatu," kata Fang Ding dengan wajah penuh keraguan-raguan. Mendengar itu Yun Chang buru-buru menyela. Sejujurnya Steward Suo lahir dengan kelainan di pembuluh darahnya. Karena itu dia kesulitan untuk melakukan kultivasi dibandingkan dengan orang biasa. Tapi dalam hal kecakapan dan kepintaran, dia adalah rajanya. Dia pandai menangani berbagai macam hal. Karena itu ayahku sangat mempercayainya. Bahkan dia diangkat sebagai kepala pengurus rumah tangga kami. Lagi pula, sebagai seorang think tank keluarga, tidak dibutuhkan basis kultivasi yang terlalu tinggi. Fang Ding terlihat mengangguk seperti bisa memahami semua kondisinya. Lalu dia berkata,
Saudara Zuo, kamu memiliki kekurangan, namun kamu bisa memaksimalkan kelebihanmu. Aku percaya kamu juga akan mencapai puncak di kemudian hari," kata Fang Ding sambil tertawa dan menepuk pundak Sofan. Lalu setelah puas tertawa, Fang Ding kembali berkata, "Ya, ini adalah takdir karena kita bertemu satu sama lain. Kalian tidak punya tempat untuk tinggal, maka kenapa kalian tidak menginap saja di rumah Liaoku untuk malam ini?" Yun Chang tampak sumringah dan berkata dengan sopan, "Saya merasa ini cukup memalukan. Saya takut ini akan mengganggu patriark keluarga Anda." Nona Luo terlalu sopan. Tuan rumah saya adalah yang paling ramah di seluruh kota ini. Dia adalah yang terbaik, dan jika ada yang mengalami kesulitan, dia pasti akan membantu. Karena itu Anda tidak perlu ragu-ragu. Keluarga kami sangat terbuka untuk membantu para pendatang. Karena itu juga kota ini mendapatkan nama kota bahagia, karena siapapun yang datang pasti akan merasa bahagia. Kedamaian dan ketentraman selalu ada di tempat ini. Maka tidak perlu merasa sungkan dengan kami, kata Fang Ding dengan antusias. Lalu dari belakang pemilik penginapan tiba-tiba menyahut, "Benar sekali, Tuan Liao adalah orang yang sangat sopan dan baik hati. Sampai-sampai aku takut kalau kebaikannya itu akan menghancurkan penginapanku ini." Mendengar ini, Fang Ding tersenyum dan ikut tertawa. Setelah itu, Sofan dan Yun Chang saling bertukar pandang untuk sesaat. Mereka seperti bertukar isyarat. Sehingga kemudian Yun Chang membungkuk dan berkata, "Kalau memang seperti itu, saya akan ucapkan terima kasih untuk Steward Fang. Kami akan menerima tawaran ini." "Oh, dengan senang hati, Nona Luo," kata Fang Ding sambil membungkuk dan memberi hormat. Lalu kemudian dia memimpin rombongan itu meninggalkan penginapan. Dan setelah mereka pergi, senyuman hangat di wajah pemilik penginapan sirna. Semua orang yang ada di sana pun tatapannya berubah menjadi dingin, seolah-olah mereka semua adalah gerombolan orang yang haus darah. 1/4 jam kemudian, akhirnya rombongan itu sampai di depan sebuah rumah yang besar, lengkap dengan para penjaga di pintu masuk. Para penjaga memberi hormat dengan aura yang mendominasi. Yun Chang bisa merasakan perasaan yang tidak nyaman dan dia memegang tangan Sofan dengan lebih erat. "Nona Luo, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberitahu tuan saya tentang kedatangan Anda." Setelah itu, Sofan dan rombongannya diantar menuju aula belakang untuk menunggu. Setelah semua orang pergi, Yun Chang berbisik pada Sofan, "Sofan, kupikir ada sesuatu yang salah di tempat ini." "Tentu saja ada yang salah di sini. Tempat ini dekat sekali dengan lembah petir merah. Wajarnya tidak akan ada orang yang mau membangun kota di tempat seperti ini. Karena tempat ini sering terjadi perang dan membuat wilayah ini menjadi tandus. Hanya orang-orang yang memiliki kepentingan khusus yang mau menempatkan dirinya di sini. Di dunia yang keras, hanya mereka yang paling keras yang bisa bertahan hidup. Aku curiga bahwa orang-orang di sini sudah terbiasa untuk membunuh dan melakukan sesuatu yang lain sebagai mata pencarian mereka. Artinya, tidak ada hal baik yang tersisa dari tempat ini. Bahkan para kultivator di Jalan Iblis pun akan lebih memilih untuk tidak berhubungan dengan orang-orang di tempat ini." Yun Chang terkejut dan wajahnya tampak semakin cemas. "Lalu, apa yang kita lakukan di tempat ini? Jika kita tertangkap, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lebih baik kita pergi sekarang." Tidak ada gunanya untuk pergi. Lagi pula, tempat ini memang adalah tempat pertama untuk kita meletakkan pondasi. Bahkan jika status kita adalah mangsa,
tapi sebenarnya tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi mangsa yang sebenarnya. Yunjang menatap Sofan dan perlahan dia mengangguk. Jadi kali ini kamu memang ingin mengambil tempat ini dan menjadikannya sebagai batu pijakan kita? Tentu saja, kata Sofan dengan penuh percaya diri. Lalu dia berkata, lagi pula alam kudus telah dibagi menjadi beberapa wilayah dan tidak mudah untuk mengubahnya. Jika orang luar seperti kita ingin mendapatkan pijakan, maka kita harus menggunakan mayat sebagai pijakan sehingga kita bisa menyembunyikan diri. Meskipun kota bahagia ini bukanlah tempat yang cerah, tapi tempat ini memiliki identitasnya sendiri. Karena itu bagus untuk mendapatkannya, jawab Sofan dengan penuh ketegasan di matanya. Di sisi lain, di sebuah ruangan yang gelap, seorang laki-laki ada di atas kursi goyang dan tampak seperti tertidur. Lalu seorang pria masuk. Dia tidak lain adalah Fang Ding. Dia membungkukkan badan dan berkata, Patriark, saya telah mendapatkan detail dari mereka di sepanjang perjalanan ke tempat ini. Mereka hanyalah sekelompok pedagang kecil dan patriark mereka hanya berada di tingkat Raja Roh serta memimpin sebuah kota kecil. Mereka bukanlah masalah besar dan kita bisa melakukannya. Lalu, bagaimana dengan kualitas barangnya kali ini? Kata orang tua itu. Fang Ding membungkuk. Patriark tidak perlu khawatir, kondisi barangnya cukup baik. Nyonya mereka dan juga para pengawalnya berada di ranah Guiyuan. Selain itu, ada seorang pelayan kecil berwajah putih. Dia hanya berada di ranah penempaan tulang. Karena itu kita bisa mengabaikannya. Bagus, maka aku akan keluar untuk menemui mereka, katanya. Lalu setelahnya, pria tua berbadan besar itu bangun dari kursi goyangnya dan keluar dari ruangan itu diikuti oleh Fang Ding. Setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai di aula belakang. Melihat Fang Ding datang, Yunjang segera mengepalkan tangannya dan hendak memberi hormat. Namun saat dia melihat orang tua di belakangnya dengan tubuh penuh warna hitam dan biru, Yunjang terkejut lalu mundur ke belakang Sofan. Penampilannya memang sepintas terlihat seperti zombie dan itu cukup menjijikkan. Oh, apakah penampilan orang tua ini membuat nona muda takut? Kata pria itu sambil tersenyum dan kemudian duduk di kursi utama. Yunjang mencoba menenangkan dirinya dan terlihat agak malu. Dia kemudian membungkukkan badan dan berkata, Patriark Liao, maafkan atas ketidaksopanan saya. Mohon untuk tidak tersinggung. Tidak masalah, orang tua ini tahu kondisinya sendiri. Siapapun yang melihatnya pasti akan terkejut sama seperti dirimu, kata Patriark Liao sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Jadi, saya dengar dari Steward Fang kalau Nona Lu adalah putri dari salah satu penguasa kota. Kota manakah itu? Kota Xiangyun, kata Yunjang sambil memberi hormat. Mendengar itu orang tua ini semakin yakin. Dia tahu bahwa kota Xiangyun adalah kota kecil dan hanya memiliki luas tanah kurang lebih 200 km. Bahkan itu bukanlah tunggul yang sulit untuk dicabut. Jika aku boleh tahu, apakah kota Xiangyun itu berada di bawah salah satu tuan yang terhormat? Kata Patriark Liao memastikan. Patriark Liao sungguh bercanda. 8 kaisar di alam kudus terkenal di seluruh dunia. Setengah dari seluruh tempat di alam kudus ada di bawah komando ke-8 kaisar. Lalu setengahnya lagi berada di bawah yuridiksi 7 gunung suci dan sisanya dibagi oleh beberapa penguasa di ranah Raja Roh yang kuat. Sedangkan kami hanyalah sekelompok kecil yang tidak memiliki perlindungan,
kata Yuncang dengan senyum masam. Lalu setelah menghela nafas, Yuncang berkata lagi, sebenarnya sebelum datang ke tempat ini, ayahku ingin memberikan Kaisar Pedang beberapa hadiah supaya kami bisa berada di bawah naungan Kaisar Pedang. Tapi sayang sekali, mereka menolak semua pemberian kami dan akhirnya kami dibuang keluar pintu. Kami sungguh putus asa dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah. Patriark Liao menghela nafas dan berkata, itu benar sekali. Di dunia ini, jika kita bisa memiliki pendukung yang kuat, maka kita bisa hidup dengan tenang. Tapi jika tidak, maka kita hanya akan menjadi mangsa. Ya, sama seperti kalian sekarang. Seperti kami? Tuan Liao, apa yang Anda maksud kali ini? Kata Yuncang. Tapi Patriark Liao menyeringai. Apakah ini terlalu sulit untuk disimpulkan? Sekarang di hadapanku ada daging yang gemuk dan lezat untuk dimakan. Karena orang tua ini sedang lapar, maka tentu saja aku akan segera memakan kalian semua. Yuncang menjadi semakin takut dan perlahan mundur serta memegang tangan Sofan. Tidak ada gunanya untuk melarikan diri. Kalian hanyalah sekelompok semut kecil yang harus menjadi nutrisi untukku, kata Patriark Liao sambil melambaikan tangannya. Lalu segera pemandangan yang indah di kota bahagia itu berubah suram dalam sekejap. Semua yang ada di sana ternyata terbuat dari tulang. Semua tulang itu adalah korban dari orang tua ini. Yuncang segera berteriak, Sofan, tolong. Rupanya arai pelahap jiwa. Aku tidak sadar akan arai ini sebelumnya. Tapi rupanya itu semua digunakan untuk menyembunyikan gunungan mayat ini. Lalu bagaimana cara kita pergi sekarang? Kata Yuncang dengan wajah panik. Pergi? Apa kalian berniat untuk pergi? Apa kalian pikir kalian punya jalan untuk melarikan diri? Selama kalian berada di dalam domainku, kalian ada di bawah kekuasaanku. Terdengar suara tawa dari Patriark Liao yang menggema di seluruh tempat itu. Lalu disusul oleh suara tawa dari seluruh warga kota, yang mana mereka mulai bermunculan satu persatu dari balik gundukan tulang yang ada di sana. Orang tua, lepaskan kami. Kalau tidak, keluarga Luoku tidak akan membiarkanmu pergi, bentak Yuncang. Membiarkan kalian pergi? Konyol sekali. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh penguasa kelas 3 pada kami? Berhentilah bergurau dan menakut-nakutiku, karena itu tidak akan pernah bekerja. Hari ini kalian semua akan menjadi santapan dari orang tua ini. Yuncang menatap Sofan dan kemudian Sofan mengangguk. Tempat ini memang dekat dengan lembah petir merah. Jadi jika ada orang hilang pun mereka pasti dikira masuk dan mati di lembah itu. Tempat ini memang sangat strategis untuk menyembunyikan sekelompok binatang yang haus darah. Oh, aku tidak menyangka kalau tuan muda ini benar-benar bisa memahaminya. Rupanya kau tidak melakukan nepotisme untuk bisa mendapatkan posisimu sekarang, kata Patriark Liao sambil mencibir Sofan. Tapi Sofan dengan santai tertawa. Kamu memang cukup berhati-hati. Bahkan kamu memastikan latar belakang dari calon mangsamu sebelum bertindak. Jika mereka adalah kekuatan yang tidak bisa kamu singgung, kamu hanya akan melepaskan mereka. Dengan begini, kalian bisa terbebas dari segala tuduhan. Wow, si kecil ini benar-benar bisa memahami semuanya dengan cepat. Aku perlahan mulai menyukainya. Tapi,
Jika kau sudah tahu semua ini, lantas kenapa kamu tidak memilih untuk pergi dari tempat ini sebelumnya? Jika kau pergi sebelum memasuki tempat ini, mungkin kau bisa menyelamatkan diri. Tapi Sofan hanya menyeringai dan tidak menjawabnya. Lalu Yuncang kemudian menyahut, "Karena kamu sudah berada di puncak ranah Raja Roh, kamu cukup kuat untuk menjadi pemimpin suatu wilayah dan mencari perlindungan dari kedelapan kaisar. Lantas kenapa kamu lebih memilih untuk menjadi penjahat dan melakukan perbuatan rahasia seperti ini?" Kelopak mata Patriark Liao bergetar dan menggertakkan giginya. Dia tampak memiliki alasan yang sulit untuk dikatakan. Tapi Sofan dengan santainya berkata, "Itu terjadi karena dia tidak punya jalan untuk kembali. Bahkan jika kedelapan kaisar menghargai bakat, tapi tidak mungkin mereka akan melindungi orang yang mempraktekkan formasi pelahap jiwa." Kau, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu tentang formasi ini? Tubuh Patriark Liao bergetar hebat dan kini menatap Sofan dengan penuh warna. "Formasi pelahap jiwa? Apa itu?" kata Yuncang sambil mengerutkan keningnya. Lalu Sofan berkata dengan sudut mulut terangkat, "Formasi pelahap jiwa adalah semacam metode latihan sihir yang dapat meningkatkan kultivasi penggunanya dengan cepat. Metodenya adalah menyerap energi dari kultivator yang menjadi mangsanya. Tapi kultivasi ini membutuhkan ketajaman pikiran dan hanya mereka yang menguasai budidaya ini yang dapat menggunakannya. Karena pada saat yang sama energi yang masuk ke dalam tubuh pengguna juga adalah energi yang penuh dengan kebencian. Jika teknik ini dijalankan asal-asalan, maka penampilanmu akan menjadi seperti hantu tua ini." "Apa? Jadi penampilannya seperti itu karena latihan yang dia lakukan?" kata Yuncang dengan wajah terkejut. Sofan menjawabnya dengan acuh tak acuh. "Ya, itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dikendalikan dari menghirup esensi seseorang. Energi negatif yang terserap di dalam tubuh itu akan merusak tubuhnya sendiri dari dalam. Selain itu, selama dia mempraktekkan teknik ini, dia akan tersiksa ketika tidak ada orang yang bisa dia lahap. Tapi saat dia melahap seseorang, kebencian akan meningkat dan efeknya pasti akan jauh lebih parah. Itu tidak ada bedanya dengan meminum racun untuk melegakan dahaga. Keberadaan orang-orang seperti dia hanyalah musuh dari para kultivator di seluruh dunia. Bahkan para kaisar itu pun tidak akan dengan bodohnya melindungi orang seperti mereka. Karena itu, keberadaan mereka tidak diizinkan ada di antara langit dan bumi. Sama seperti leluhur Liao Tianding." "Apa? Bagaimana bisa kamu tahu tentang leluhur?" Tubuh orang tua itu bergetar dengan hebat. Yuncang pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Liao Tianding?" "Ya, Liao Tianding adalah seorang pria yang berada di antara hidup dan mati di masa lalu. Dia tidak seperti keturunannya yang bodoh ini. Liao Tiandi adalah seorang pembunuh dan pemusnah yang sebenarnya. Dia menghisap satu persatu mayat dari kota-kota yang telah ia hancurkan. Pada waktu itu dia sadar kalau cara ini bisa merenggut nyawanya sendiri. Maka dia berusaha lebih keras supaya dia bisa mencapai ranah emperor dan memperoleh keabadian. Tapi sayang sekali, dalam perjalanannya dia menyinggung seluruh tempat suci, baik itu hitam atau putih, sehingga banyak orang yang menaruh dendam padanya." "Lalu, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu tentang rahasia ribuan tahun yang lalu?" kata Patriark Liao dengan penuh amarah. Aku adalah kepala dari 8 kaisar iblis. Kaisar iblis Shao Cheng,
kata orang tua itu dengan wajah ketakutan. Shao Cheng, katamu? Sepertinya kau tidak pernah mendengarku sama sekali. Aku adalah kepala dari ke-8 kaisar, Kaisar Iblis, kata Zhou Fan. Sejak kapan Kaisar Iblis menjadi kepala dari ke-8 kaisar? Wajah semua orang tampak keheranan dan Patriark Liao pun tidak mengerti. Semuanya tampak bingung dan saling bertukar pandang satu sama lain. Zhou Fan tidak bisa menyembunyikan keheranannya lalu berkata dengan dingin, "Hei orang tua, berapa umurmu?" 3.000 tahun lebih, katanya. Kau sudah hidup 3.000 tahun dan kau tidak pernah mendengar nama dari Kaisar Iblis yang melegenda dan memimpin dunia? Hei anak kecil, berhentilah membual. Kau hanyalah ahli di ranah penempaan tulang. Bajingan, bahkan jika kau mengetahui beberapa rahasia klan, tidak seharusnya kau berkata sebanyak ini, kata Patriark Liao yang tampak geram. Tapi Zhou Fan tertawa. Ini adalah penghinaan padanya, dan pasti penghinaan harus dibayar dengan tuntas. Tiba-tiba tekanan di sekeliling tempat itu berubah drastis. Di luar penghalang kini terasa kekuatan yang sungguh luar biasa. Zhou Fan berkata, "Sayangnya aku tidak sedang bercanda. Aku akan melakukan apapun yang kukatakan. Dan hari ini kalian akan mati." Begitu Zhou Fan selesai mengatakan ini, kilatan api petir hitam melesat ke depan dan meledak ke depan Patriark Liao. Lalu apapun yang terkena oleh api itu terbakar sampai menjadi abu. Apa-apaan ini? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Zhou Fan semengerikan itu. Dan selain itu rupanya ada kekuatan di ranah Raja Roh dalam jumlah yang banyak yang berkumpul di luar. Itu membuat Patriark Liao menyusut dan ketakutan. Tidak. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang sebenarnya telah kami singgung? Di luar sana bahkan ada lebih dari 30 Raja Roh yang sedang mengepung kami. Semuanya cepat kabur, selamatkan diri kalian, teriak Patriark Liao dengan panik. Namun sebelum mereka bergerak, api petir hitam meledak di sekitar orang-orang itu. Melihat ini Patriark Liao panik. Tunggu, ini adalah kemampuan mengendalikan ruang. Artinya kamu juga ada di ranah Raja Roh? Ya, tebakanmu benar kali ini. Dan ini adalah waktunya untukmu pergi ke neraka, kata Zhou Fan. Sial, aku ada di puncak ranah Raja Roh. Setidaknya aku akan membawamu mati jika memang aku tidak bisa lolos dari tempat ini. Namun, ketika itu ledakan api hitam menjadi semakin kuat dan Zhou Fan berkata, "Orang tua, sayangnya meski kultivasimu lebih tinggi dariku, tapi kesenjangan energi kita terlalu besar. Ini adalah akhir untukmu." Sial, siapa kau sebenarnya? Ah! Teriak Patriark Liao. Zhou Fan kemudian menjawab, 5.000 tahun yang lalu, aku adalah pemimpin dari ke-8 kaisar di alam kudus, Kaisar Iblis Zhuo Yifan. Dan 5.000 tahun kemudian, aku menjadi kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zhou Fan. Jawaban terakhir dari Zhou Fan itu kemudian menghantarkan Patriark Liao serta para bawahannya ke alam baka. Oke, sekian dulu spoileran kali ini dan see you again di next video. Bye.